Cici Felix. Oke, shalom semuanya. Halo. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau minta Koko Deren ya buat berdoa untuk doa pembukanya. Ada Koko Deren? Hai Koko Deren, ada bisa doa kah? Oke, saya Koko Derennya belum available ya. Aku yang doa deh ya kalau gitu. Oke, silakan C. Oke, ayo mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk ibadah pada hari Minggu ini. Semoga kami dapat mendapatkan ilmu yang baru. Semoga kami bisa belajar mengenai Tuhan lebih lagi dalam ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami ingin menetapkan hati kami untuk Tuhan. Kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan si Jolin yang akan membawakan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oke, aku mau share untuk pujiannya ya. Oke, ayo teman-teman, marilah kita memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Bentar. Aku share dulu.
kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau menyembah Tuhannya. Bentar. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih
Oke, kita udah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk dengar firman hari ini. Firman hari ini bakal dibawain sama Siti Jolin, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Berhubung ya rasanya kayaknya nggak ada, aku boleh minta Monik buat doa. Cece Monik ada nggak? Cece Ya, Monik. ya, Oke, ada. silakan Cece Monik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita ingin memulai firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini lancar. Terima kasih Tuhan. Oke, thank you Cici Monik. Sekarang aku selain ke Cici Jolin ya. Oke, aku yang share screen ya, bentar. Udah ada kah? Masih loading, C. Oh iya, bentar ya. Oke, udah ya. Nah, jadi hari ini aku pengen bawain khotbah tentang human versus God's perspective. Jadi, perspektifnya Tuhan dan juga perspektifnya manusia. Itu apa aja perbedaannya dan bagaimana. Tapi sebelum aku masuk ke lebih dalam lagi, mungkin ada yang udah hafal ayat hafalannya yang minggu lalu, yang di Bilangan. Devon ya. Coba, Devon. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita kepada negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yeay, betul. Keren. Nanti dicatat ya buat poinnya. Ada lagi selain Devon? Monik mungkin? Evelyn? Ada yang hafal? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Nanti di akhir aku selesai khotbah, nanti coba aku tanya lagi. Oke, bentar. Nah, terus hari ini kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi kita mulai dulu dengan nonton video ini. Kita simak bareng-bareng ya. Ada suaranya nggak ya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Oke, aku coba share screen ulang ya. Nah. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, Cece, suaranya kecil, C. buat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Kecil ya? Oke, bentar ya. Nah, lalu berserulah orang aku Israel ulang kepada mungkin Tuhan. biar bisa lebih jelas. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Sebab itu Tuhan Ditonton menyerahkan ya. mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya
mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Oke, jadi itu videonya. Bentar. Nah, jadi dari video itu kita tahu kan kalau misalnya bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat. Hal yang jahatnya apa? Mereka itu menyembah berhala. Nah, sehingga Tuhan itu menghukum bangsa Israel. Yang kayak tadi di video ya. Nah, bangsa Israel ini dihukum apa? Bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Dan mereka itu menderita kelaparan sampai melarat. Sampai juga suatu ketika mereka berdoa nih, minta pertolongan sama Tuhan. Dan Tuhan pun memanggil Gideon sebagai hakim. Hakim ini maksudnya alat Allah untuk membebaskan umatnya yang tertindas. Tapi pas Tuhan jadiin Gideon ini sebagai hakim, dia itu mengalami krisis kepercayaan. Jadi dia krisis percaya diri. Dia kayak nggak percayalah sama dirinya sendiri. Dan ini adalah bagian yang mau aku garis bawain sekarang ya. Jadi kita baca dulu di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai 16. Aku minta tolong 3 orang, nanti kita bacainnya bergantian ya. Aku yang ayat ganjilnya, nanti ayat genapnya aku tunjuk. Ayat 12-nya aku boleh minta tolong Evelyn bacain. Ayat yang ke-14-nya Syaris, sama ayat yang ke-16-nya nanti Devon ya bacain. Oke, aku mulai dari ayat yang ke-11-nya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarabatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiziar itu. Sehingga Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat yang ke-12 bisa dibacain, Evelyn. Adakah Evelyn di sini? Evelynnya off kayaknya, C. Papi bantuin aja deh. Oke. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Oke, yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat yang ke-14 bisa dibacain mungkin Syaris. Lalu berpergilah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, ayat yang ke-15 ya, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasse, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat yang ke-16-nya, Devon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Oke, makasih ya Anda bacain. Tadi ada Papi Fendi, Devon, sama juga ada Syaris. Nah, di sini kita bisa lihat makin jelas ya kalau Gideon itu mengalami krisis percaya diri pas Tuhan itu mau mengangkat dia sebagai seorang hakim. Nah, pas ini yang sama yang kayak di video tadi yang kita udah nonton juga, pas malaikat Tuhan itu menyambut dia sebagai pahlawan yang gagah berani, dia tuh nggak percaya. Dia merasa dia tuh nggak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Israel.
Di sini kita melihat juga kalau ada perbedaan cara Allah memandang Gideon dan juga cara Gideon memandang dirinya sendiri. Nah, Allah itu mengukur kemampuan Gideon bukan dari usianya yang masih muda, dari kaumnya yang juga yang paling kecil, melainkan karena Allah berjanji akan menyertainya. Lalu dari Hakim 6 ayat yang 11-16 ini, yuk kita lihat bagaimana cara kita bisa melihat perspektif yang salah dan juga perspektif yang benar. Perspektif manusia dan juga perspektif dari Tuhan. Ayat yang pertama itu ayat yang ke-13 sama ayat yang ke-14. Ayat yang aku kasih warna merah itu perspektif yang salah. Kalau hijau itu perspektif yang benar ya. Nah, jadi kita bisa lihat di ayat yang ke-13 ini, Gideon ini malah menyalahkan Tuhan. Dan masalahnya yang terjadi itu. Jelas ini perspektif yang keliru ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-14, kita melihat adanya solusi di tengah masalah. Nah, kalau kita menggunakan perspektif yang salah atau yang keliru, kita pasti akan melihat masalah dan kita akan kayak ngomong nih, kok Tuhan kasih masalah aku besar banget ya? Apa Tuhan nggak kasihan? Apa Tuhan nggak sayang sama aku? Tapi melihat perspektif Tuhan, justru dia melihat solusi di tengah masalah. Nih, seperti yang di ayat ke-14. Apa solusinya? Yaitu Tuhan memilih Gideon sebagai hakim untuk membebaskan bangsa Israel mengalami dan juga bisa mengalami kemerdekaan. Nah, lalu selanjutnya ada di ayat yang ke-15 dan ayat yang di 16, sama kayak tadi, yang 15 itu yang salah dan 16 itu yang benar. Nah, 15 itu kita bisa lihat kalau Gideon fokusnya kepada kelemahan dan keterbatasan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, kita bisa tangkap kalau kita itu harus fokus kepada Allah yang selalu menyertai. Nah, kalau kita menggunakan perspektif yang keliru nih, kayak di ayat 15, tentu kita itu menjadi orang yang cenderung pesimis, negative thinking, dan nggak bisa apa-apa. Kita nggak pinter, terus kita bisa lah jadi pecundang. Nah, tapi kalau kita melihat perspektif yang Tuhan lihat juga, Gideon itu bukan pecundang, melainkan dia itu seorang pemenang. Gideon itu juga bukan seorang yang kecil, tetapi seorang yang menjadi besar bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, lihat perspektif Tuhan ke Gideon ini, kita juga harus jangan fokus kepada kekurangan kita atau keterbatasan kita. Nih, aku pengen ambil contoh. Kan kita semua ini kan pelajar kan ya, masih semuanya sekolah di sini. Nah, berarti pasti punya lah ya, setidaknya satu aja mata pelajaran yang kayak kita kurang bisa gitu. Kayak aku nih contohnya, aku kurang banget di fisika. Nah, terus pas ulangan fisika itu, menurut kalian aku seharusnya fokus di fakta bahwa sebenarnya aku nih nggak bisa di pelajaran ini, atau seharusnya aku fokus kalau Tuhan itu selalu menyertai aku dan pasti aku selalu bisa. Mendingan opsi yang pertama atau yang kedua? Opsi yang kedua kan, nah sama, kalau misalnya kita punya masalah, kalian punya masalah, kita itu harus fokus kepada Tuhan yang punya kekuatan untuk memberi, yang membuat kita berhasil dan mengalahkan masalah atau segala bentuk rintangan yang sedang dialami itu, apapun rintangannya. Nah, jadi kesimpulannya, apa yang kita harus lakuin? Yang pertama, kita itu harus fokus dengan solusi jika memiliki suatu masalah, dan kita itu juga harus percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai. Nah, pasti kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oke, segitu aja ini ayat hafalan untuk minggu ini. Bisa di screenshot, nanti besok bakal ditanyain buat poin. Oke. Udah sih segitu aja dari aku hari ini. Mungkin dari Papi Fendi ada yang ditambahin? Iya, nggak ada. Bagus ya hari ini tentang perspektif Gideon sama Tuhan ya. Tadi seperti yang dikasih tahu Cici Jolin ada 2, tapi cuman pengen ulang aja. Yang pertama fokus sama solusi ya. Kalau ada kekurangan, ada masalah,
ada tantangan, jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama solusinya gimana sih. Kayak tadi Cece Jolin kasih tahu ya, dia punya kekurangan masalah fisikanya kurang gitu. Jangan fokus sama ketidakbisaan kita, tapi kita harus fokus pada solusinya. Solusinya apa? Belajar ya, pasti ya. Kalau orang lain mungkin gampang bisa cepet, tapi kalau kita yang nggak pinter mungkin harus ngulang, ya gitu ya. Papi juga dulu begitu. Papi kan dulu juga pernah kasih tahu, dapat ulangan jelek, mesti ngeles, mesti ngulang, mesti banyak kerjain soal. Nah akhirnya bisa gitu ya. Sama yang kedua tadi, percaya ya bahwa Tuhan menyertai kita. Apapun anak-anak growers yang alamin, percaya deh bahwa Tuhan Yesus tuh menyertai setiap langkah kaki kita gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Ayo sama-sama seperti Gideon kita berdoa ya. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, yuk berdoa gitu ya. Tuhan pasti kasih solusi. Tuhan Yesus berkati Cici Jolin, thank you. Yang penutup, kita doa penutup, nanti habis itu kita akan sama-sama foto ya sebelum ini. Mungkin ada yang mau didoain, ada yang mau nitip doa, nanti Koko Devon doain. Nggak ada ya. Oke, Koko Devon dulu silakan. Tutup doa ya, C. Felis ya. Yang doa siapa ya? Koko Devon ya? Iya. Oke, silakan Koko Devon, silakan. Teman-teman growers, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan Cece Jolin hari ini. Berkat firman Tuhan ini sungguh luar biasa dan menguatkan kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya bisa berdampak dan bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadikan kami growers dan kakak-kakak menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Devon berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you Devon. Sekarang kita udah mau selesai, kita tinggal foto. Jadi aku boleh minta semuanya buat on cam. Koko Darren, Monik. Yuk on cam yuk. Tuh udah. Phone aku udah siap ya. Monik bisa on cam? Kamera nggak bisa dibuka katanya. Oke. Udah gini aja kan ya. Aku screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Moniknya kok nggak ada? Cuma jempolnya doang Monik kelihatan. Oke, thank you growers. Happy Sunday all. Thank you ya. Thank you Koko Darren, Cice Monik, Tasya, Ceseris, Darren. God bless. Tolong dong.